Israel terguncang, pasukan Gaza tembakan roket-roket ke Israel di tengah kerusuhan di tepi barat setelah Israel menyerang dengan rudal pada hari Minggu. Militer Israel mengatakan para pasukan Palestina melepaskan tembakan dari Gaza ke Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah meningkatnya kekerasan di tepi barat yang diduduki. Belum ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan itu adalah yang pertama dalam bulan Desember ini, menurut militer. Namun salah satu faksi bersenjata Gaza Jihad Islam Palestina mengancam akan membalas setelah pasukan Israel menghabisi 2 pemimpinnya di Jenin kemarin. Para saksi mata mengatakan militer Israel dengan cepat membalas dan juga melakukan penembakan di pos pengawasan di sebelah kota Gaza atau di sebelah timur. Serangan roket itu terjadi di tengah meningkatnya pertumpahan darah di tepi barat yang diduduki, memicu kritikan internasional terhadap militer Israel mengenai penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil. Kritikan berpusat pada pembunuhan Ammar Hadi Mufleh di kota Huwara, sebelah selatan Nablus pada Jumat. Uni Eropa mengatakan sangat prihatin akan meningkatnya tingkat kekerasan yang terjadi di daerah ataupun wilayah tersebut yang menyebabkan 10 warga sipil jadi korban pasukan keamanan Israel. Sedikitnya 140 warga sipil Palestina menjadi korban dari Israel dan puluhan warga Israel juga menjadi korban akibat kekerasan yang terjadi di Israel dan tepi barat, termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi. Angka itu adalah yang tertinggi sejak tahun 2015. Ternyata ini kelemahan Iron Dome Israel hingga Hamas tembakan 1.500 roket dari Gaza dan tidak berhasil ditangkis oleh si kubah besi. Kota-kota Israel diteror serangan roket Hamas. Kini Israel membuka opsi serangan darat ke jalur Gaza. Opsi ini dilontarkan Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Afif Kohaf yang sudah disetujui kabinet pada saat itu. Organisasi kehilangan segalanya, kata Zibelman kepada wartawan pada Kamis. Bassem Issa, Kepala Brigade Kota Gaza sejak tahun 2017 dan Kepala Jaringan Cyber kelompok itu dan juga proyek peningkatan rudal Jama Tahla. Menurut Sinbad, Tahla adalah tangan kanan DIF dan pemimpin pusat upaya kelompok tersebut untuk meningkatkan kemampuan militernya. Pada Kamis dini hari, rumah Iyad Tayeb, seorang komandan batalion Hamas, diserang oleh pasukan IDF dalam serangan lanjutan di jalur Gaza. Setelah itu, Hamas geram dan meluncurkan ribuan senjatanya ke Israel. Dalam serangan lain, Hassan Abu Al-Atwa, wakil komandan Brigade Gaza Jihad Islam, diserang IDF juga karena menyerang sebuah apartemen di sebuah gedung berlantai 8 di lingkungan Rimal. Dia adalah saudara laki-laki Baha Abu Al-Ata yang dihabisi oleh Israel pada tahun 2019. Kedua bersaudara tersebut dikenal sebagai anggota senior Jihad Islam Palestina. Kelemahan Iron Dome si kubah besi, sistem pertahanan udara Iron Dome memiliki banyak kelebihan, namun ternyata tidak seperti itu. Iron Dome milik Israel diberikan atau bahkan dibeli oleh Amerika Serikat.
Melansir The Jerusalem Post, Iron Dome sangat efektif jika volume roket ditembakkan Hamas kecil, namun kenyataannya ratusan ribu roket diluncurkan oleh Hamas dan sebelumnya juga dilakukan oleh Hizbullah. Intelijen Israel mengatakan telah lama memperingatkan Hizbullah yang memiliki sekitar 150.000 roket menghujani Israel lebih dari 1.000 serangan per hari, akhirnya mampu menembus perisai Iron Dome. Dan ternyata Hamas mengejutkan semua orang dengan menembakkan lebih dari 100 roket dalam beberapa menit hingga menembus perisai Iron Dome juga. Sebelumnya dalam Perang Gaza 2014, Hamas menembakkan hampir 4.000 roket selama 50 hari. Biasanya Hamas hanya menembakkan lusitan roket paling banyak dalam sehari dan menyebarkannya sepanjang hari. Juga sebagian besar roket ini ditembakkan ke selatan karena Hamas pada saat itu hanya sejumlah kecil yang mampu mencapai Tel Aviv. Namun, kali ini Hamas tampaknya telah berhasil menembakkan lebih dari 100 roket dalam beberapa menit, termasuk sejumlah besar roket yang difokuskan di Tel Aviv. Ini adalah lompatan signifikan Hamas mampu menembakkan roket dalam jumlah besar secara bersamaan. Ini adalah kemampuan yang diketahui dimiliki oleh Hizbullah, tetapi dianggap masih perlu waktu bagi Hamas. Apakah berarti kubah besi tidak lagi efektif? Jawabannya, ya. Hamas memilih untuk menembakkan banyak roket hingga membuat pertahanannya oleng. Jika Hamas dapat menembus perisai rudal dengan 100 roket dalam beberapa menit, 2 kali dalam satu hari, berapa banyak kerusakan yang dapat dilakukan dengan rudal selama itu? Ternyata Iron Dome yang digadang-gadang menjadi paling canggih rontok juga apabila diserang terus-menerus dengan ratusan ribu artileri.